Rakyat sepakat untuk perubahan. Pemilu bukanlah pergantian dari bapak anak, terlibatlah paman. Konstitusi hancur berantakan. Hola netizen yang tercinta, calon wakil presiden nomor urut 1 Cak Imin melakukan orasi politiknya saat kampanye akbar di Jakarta International Stadium atau JIS. Dalam pembukaan orasinya, Cak Imin bersolawat dengan lirik yang mengundang massa pendukung menyinggung Presiden Jokowi. Cak Imin melakukan orasinya sebelum Anies Baswedan. Orasi Cak Imin disampaikan setelah Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh selesai berpidato untuk semangat perubahan. Sebelum memasuki inti dari orasi, Cak Imin mengajak masa pendukung Amin untuk bersolawat yang liriknya diubah olehnya. Hal itu pun diikuti sebagian masa yang memenuhi JIS. Cak Imin melanjutkan solawatan dengan lirik lainnya. Dia mengajak para pendukungnya untuk tidak memilih capres yang didukung oligarki. Di ujung lirik tersebut, masa pendukung menyerukan kata Jokowi, namun Cak Imin menekankan kata dinasti. Cak Imin mengulangi kembali lirik tersebut dan disambut kembali dengan kata Jokowi dari masa pendukung yang kembali ditimpali oleh Ian dengan kata dinasti. Lagi untuk ketiga kalinya Cak Imin mengulangi lirik itu dan lagi-lagi disambut dan ditimpali dengan kata yang sama. Setelah bersolawat dengan lirik karangannya itu, Cak Imin memasuki orasi politiknya. Dia menjelaskan semangat perubahan yang digaungkan olehnya bersama dengan Anies. Nah, gimana? Mengundang pendukung 01 nih buat tanggapannya gimana gitu. Kalau saya kan di ajaran agamanya kan nggak boleh, andai pun mau ngerubah sholawat, tapi kan yang positif gitu, kayak misalkan Gus Miftah ya kalau nggak salah tuh, kan itu positif ya. Kalau sholawat diganti terus ngedijelekin orang lain itu hukumnya apa gitu. Makanya saya pengen undang 01 coba komen gitu. Kalau Pak Prabowo kemarin kan di GBK juga sholawat baik-baik, nggak pernah nyindir paslon lain, ngedoain negara Indonesia gitu. Tapi kenapa 01 kok bisa seblunder ini gitu loh. Sholawat aja dirubah gitu loh, bagaimana negara gitu. Makanya kan ya nggak habis pikir kenapa ya banyak yang dukung dia gitu. Kenapa gitu yang jadi pertanyaannya. Apa yang mau dirubah gitu. Kita mah orang Jakarta mah udah males ngeliatnya gitu loh. Ada yang bilang tuh komika-komika tuh katanya JIS atas kerjanya Pak Anies. Mana? Nggak ada, bukan. Itu awalnya Pak Jokowi peletakan batu pertama tuh Pak Jokowi. Dilanjutkan nih sama Pak Ahok sama Pak Jarot, dilengserkan kan Pak Ahok tuh sama si Anies itu karena isu agama. Memang dia ngerjain tapi mangkrak tuh stadion JIS tuh, dibantu sama pemerintah pusat. Nah dia yang ngasih nama JIS, sebetulnya bukan dia cuma ngasih nama doang, yang berubah nama BMW jadi JIS. Setelah ku teliti-teliti, ku pahami ternyata perubahan ya dari rumah sehat, terus selawatan jadi nyinyiran. Kulihat paslon 2 dengan 3 nggak pernah tuh bawa-bawa agama, nggak pernah juga. Selawatan kayak gitu, fokus visi misi, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang benar. Ini kok paslon 1 kagak beda nih. Iya, jelas beda. Tulen beda. Dijamin perubahan. Semuanya bisa berubah. Laki-laki bisa jadi perempuan. Ya, bentar lagi. Guys, seumur hidup Bunda, baru kali ini Bunda melihat di dalam bersolawat bisa mengujar kebencian. Yaitu satu-satunya Caimin guys. Ya, ternyata di dalam solawat dia mengajak umat Islam membenci saudaranya. Yang disinggungnya siapa? Pak Jokowi guys. Ya kan, Caimin, ingat Caimin. Ya, gara-gara ini Caimin selama ini mencari kesalahan lawanmu. Ternyata kesalahan itu ada pada Caimin sendiri. Semakin Pak Caimin menjatuhkan lawan-lawannya, menyinggung lawan-lawannya, semakin Pak Prabowo menang. 02 sudah di depan mata Caimin. Ya,
guys, hati-hati dengan ajaran-ajaran sesat. Kalau barometer standar keberhasilan memimpin sebuah negara disandarkan pada ritual-ritual agama, mari kita lihat data berikut ini. Ini adalah negara paling religius di muka bumi, dan ini adalah negara paling tidak religius di muka bumi. Kalau kita lihat data tersebut, maka kita bisa simpulkan negara yang paling religius di bumi ini justru adalah negara miskin dan terbelakang, dan negara yang tidak religius ini adalah justru mereka adalah negara yang maju dan negara kaya. Apakah ada yang salah dengan agama ini? Tentu tidak, tapi yang salah adalah cara kita memahami agama. Kita terjebak pada ritual-ritual agama dan kita melupakan nilai-nilai dan esensi dari sebuah agama. Karena pada faktanya, Mesir kuno bisa punya peradaban yang sangat tinggi di masa itu dikarenakan mereka menjadikan agama sebagai inspirasi kesadaran untuk peradaban. Begitupun juga dengan Nabi Muhammad pernah membawa umat Islam kepada peradaban yang paling tinggi karena menjadikan agama sebagai inspirasi kesadaran berperadaban, bukan malah menjadikan keset dan alat kendalaan politik. Astagfirullah, sejak kapan lirik salawat jadi kayak gini? Astaga, Caimin, salawatan Anda jadikan alat untuk menyindir atau menebar kebencian? Katanya si paling etika. Di mana letak etika ini orang? Caimin, saya minta maaf sebelumnya ya. Asal Anda tahu, salawat itu sebuah bentuk ibadah loh. Tapi malah Anda jadikan sebagai bahan candaan dan ejekan. Guys, ini edukasi untuk kita semua ya. Jangan suka menghina, merendahkan, bahkan menyindir orang. Saya buka video ini dengan full ya, modal kuota. Tidak ada kata-kata indah bersolawat yang mengagumkan Nabi Muhammad SAW. Tapi justru solawat diplesetkan, kalimatnya menjadi kata-kata hinaan, cacian, makian terhadap orang lain. Itu sungguh memprihatinkan ya guys ya. Tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap pilihan orang lain ya. Solawat Nabi, solawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, bukan menghina, mencaci maki isinya ya. Guys, kalian pasti udah dengar sholawat Nabi dari kumpulan orang-orang pinter, kumpulan orang-orang beragama, kumpulan orang-orang yang berpendidikan. Nih, bener-bener nggak habis pikir, sholawat Nabi yang seharusnya memuliakan para nabi, malah diganti liriknya ke lirik kebencian. Apakah calon pemimpin seperti ini yang harus kita contoh? Bener-bener, ini kok aneh ya. Kok tokoh-tokoh agama yang berdampingan dengan dia kok nggak ada yang ngingatin? Aneh. Seakan-akan mengiyakan, seakan-akan membenarkan. Seharusnya diingatin kalau sholawat diganti liriknya seperti ini berpotensi itu penistaan agama. Itu seharusnya diingetin, jangan sampai kebablasan kayak gini. Tapi adem-adem aja sampai sekarang. Coba kalau kubu 02 yang ngelakuin kayak gitu, udah di demo itu berjilid-jilid, pasukan Wiro Sableng 212-nya pasti keluar itu, yakin. Tapi kalau kubu dia yang melakukan, malah aman-aman aja. Aku serah kaget, Yen Caimin kuit kampanye serah kaget. Udah nggak kaget lagi, karena apa? Emang dia udah biasa blunder begitu. Ini kalau kartun dia itu udah kayak SpongeBob, blunder aja udah. Kerjanya recok aja udah, ribet gitu. Sekarang berbicara oligarki ya, oligarki itu biasanya kan orang pertahan kekuasaan dalam bidang politik atau ekonomi yang istilahnya ini lebih ditujukan sebenarnya ke 03. Kalau di 02 nggak masuk karena data-datanya nggak ada. Kalau yang disinggung presiden, sedangkan presiden sudah memenuhi suatu bentuk unsur daripada keputusan MK. Gibran maju pun nggak keputusan MK. Jadi buat apa? Di permasalahan juga percuma. Wong nek kalah pasti ngono kuwi. Wong nek kalah pasti gitu. Serius.